Halo teman-teman, salam kenal dari aku Fikri. Oke, kali ini aku akan coba ngebahas mengenai petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup atau DRA CASN. Ya, sebelumnya aku juga sebenarnya belum ngisi ya, karena baru banget muncul ya di website CASN. Dan untuk itu kita bakalan coba buat sama-sama ya, siapa tahu dan tadi ada di antara kalian yang mau diskusi bisa komentar di bawah. Oke? Oke, langsung kita lihat aja di sini ya. Maksud dan tujuannya untuk pedoman bagi peserta SSCASN 2021 yang lulus. Nah, ini ya alur kelulusan SSCASN. Kalau lulus itu ngisi pengisian DRH atau pemberkasan ya, atau bisa juga untuk mengundurkan diri. Oke, langsung kita lanjut di sini. Pertama, teman-teman bisa untuk login ya. Ini seperti biasa login di website dari SSCASN BKN, login menggunakan NIK dan password ya. Nah, setelah itu nanti kan muncul tabel resume ya. Nah, di tabel resume itu teman-teman langsung bisa lihat ke paling bawah ya. Kalian scroll aja ke paling bawah. Nanti di sini ada pertanyaan ya. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup atau tidak? Nah, langsung aja kita pilih ya untuk pengisian daftar riwayat hidup. Kalau tidak, ingin mengundurkan diri, kita pilih yang tidak ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau mengundurkan diri berarti harus mengunggah surat pengunduran diri. Oke, selanjutnya ini ya. Setelah milih, kita pilih ya. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan ya. Pengisian data perorangan dilakukan dengan teliti dan hati-hati ya, teman-teman ya. Karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN. Diwajibkan mengisi gelar depan dan gelar belakang ya, hanya berupa singkatan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal, alamat KTP. Jadi kalau teman-teman diminta untuk KTP, teman-teman isi KTP. Kalau diminta untuk domisili, teman-teman isi domisili ya. Nah, jangan lupa diklik captcha-nya ya. Captcha ya bacanya ya. Yaitu captcha-nya ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul di sini ada ada data yang harus diisi ya, terdiri dari data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen ya. Oke, kita bahas yang perorangan dulu ya. Nah, ini sebagian sudah terisi ya teman-teman ya, seperti nomor induk KTP, nama sesuai ijazah, nama KTP, nama. Nah, ini kalian bisa diedit aja kalau misalnya ada yang salah gitu ya, atau ada yang kurang ya. Nah, di sini ada tempat lahir, kemudian tanggal lahir, ijazah disesuaikan saja dengan ijazah teman-teman ya. Nah, ini tempat lahir, KTP, dan tanggal lahir. Ini kalau bisa sama ya, karena nanti ini untuk verifikasi di BKN. Oke, jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, agama, email, dan nomor ponsel. Nah, ini sebelumnya ini udah pernah terisi ya. Kemudian ini yang perlu teman-teman isi ada alamat domisili ya. Nah, alamat domisili ini berbeda dengan alamat di KTP ya. Jadi di sini ada keterangannya ya. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Nah, teman-teman bisa isi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Kalau kelurahan desanya tidak ada, bisa dipilih lainnya, kemudian diisi sendiri ya. Nah, ini misalnya Keramat Jati, lainnya Cawang ya. Nama jalan, alamat lengkap silakan diisi. Kemudian kode pos, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, oval ya. Nah, ini bisa kalian isi, ada oval, ada kotak, ada bulat. Disesuaikan saja. Ya, teman-teman ngaca gitu. Teman-teman bisa ngaca terus ngeliat sendiri ya, ini kira-kira bentuknya seperti apa nih. Warna kulit ada sawo matang,
ada kuning langsat ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada hitam dan satu lagi apa ya? Putih. Ciri khas ya, jika tidak ada di strip saja ya, di tanda strip. Hobi bisa teman-teman pilih, di sini ada pilihannya ya, dan keterangan hobinya. Oke, kalau teman-teman udah ngisi ini, kemudian diisi captcha-nya jangan lupa, kemudian klik selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ya, ini pilih hobi, teman-teman bisa pilih. Nah, ini sama ya. Oke, lanjutnya ada di pendidikan. Nah, di pendidikan ini teman-teman isi di sini kalau misalnya teman-teman mau ubah ya, misalnya di riwayat pendidikan sebelumnya ada yang kurang, teman-teman bisa ubah dan teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Nah, ini ada jurusan, nama sekolah, gelar depan, gelar belakang, akreditasi, tempat, nomor ijazah, dan tanggal ijazah, nama pejabat. Nah, ini kalau nama pejabatnya kalau S1 rektor ya. Rektor atau dekan ya. Kemungkinan sih tulis rektor ya. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain setingkat pendidikan yang digunakan untuk melamar ya. Jadi teman-teman misalnya ngelamar di S1. Jadi teman-teman tidak bisa menambahkan S2 gitu ya. Dan tidak bisa menambahkan S1 yang lain gitu. Nah, ini ya di sini ya untuk keterangannya. Kemudian dipilih berurutan mulai dari SD, SMP, SMA dan S1 atau S2. Kalau teman-teman pilih formasi yang S2. Nah, di sini teman-teman langsung aja tingkat pendidikan, jurusannya dipilih yang sama ya. Kalau misalnya SLTP kan nggak ada jurusannya ya. Oke. Kemudian akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah ya. Jangan lupa dicari-cari lagi tuh di file-filenya ya. Kalau ijazah SD, SMP, SMA, kalau saya juga nyarinya susah ya teman-teman ya. Adanya kuliah tapi bisa lah. Pasti teman-teman bisa buat nyari ini ya. Nama pejabat penanda tangannya. Ini biasanya kepala sekolah. Oke, nah di sini keterangannya isi riwayat pendidikan untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA atau SMK ya. Nanti ada untuk memilih jurusan. Dan perguruan tinggi pilih nama prodi jurusan sesuai dengan ijazah. Oke, selanjutnya tambah kursus. Teman-teman bisa tambah di sini kursus, misalnya kursus apa, bahasa Inggris gitu ya, atau kursus misalnya keterampilan tertentu seperti pelatihan atau seminar, workshop dan sebagainya. Teman-teman pilih di sini ya. Nah, ini ada instansi yang menyelenggarakan, jenis kursusnya, tanggal mulai selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat dan institusi penyelenggara. Ya, teman-teman bisa ada pilihannya di sini ya. Tentang apa nih? Ini tentang apa? Nah, kemudian pekerjaan ya. Pekerjaan di sini teman-teman bisa lampirkan jika teman-teman ada pengalaman pekerjaan, silakan ditulis di sini. Dan harus ada tanda buktinya ya. Nah, misalnya di sini instansinya apa? Pemerintah kah atau instansi non pemerintah? Kemudian jabatan, tanggal mulai selesai, gaji pokok, serta surat keputusan, nomor, tanggal, dan pejabat yang penanda tangannya ya. Klik tombol tambah riwayat penghargaan jika teman-teman punya penghargaan, misalnya kalau di sini contohnya penghargaan Adi Pradana ya. Ya ini ya. Bisa teman-teman bisa pilih ya di sini ya. Oke, ini prestasi, teman-teman bisa tambah prestasi, ada juara 1 taekwondo PON Papua ya. Kalau di sini contohnya, atau misalnya teman-teman prestasi tertentu ya. Misalnya juara apa ya? Juara makan ya. Enggak ya. Ya pokoknya yang formal lah ya. Misalnya juara 1 taekwondo tingkat kecamatan atau kabupaten atau tingkat provinsi. Kalian tulis aja di sini ya. Tahunnya tahun berapa. Oke. Kemudian selanjutnya
data-data mengenai keluarga ya. Di sini teman-teman bisa isi untuk istri, suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung, bapak mertua. Nah, yang perlu diisikan di sini ada NIK, nomor kakak NIP ya. Nah, ini NIP ini untuk khusus PNS ya. Oke, kemudian nama, tempat tanggal lahir pekerjaan, perusahaan, institusi, status perkawinan, akta menikah, tanggal menikah, status hidup ya. Ini kalau untuk suami atau istri ya. Kemudian ini anak juga sama. Kemudian di sini adik, kakak, dan mertua ya. Juga. Kemudian selanjutnya adalah pengisian organisasi. Nah, ini teman-teman kalau yang sering berorganisasi di kuliahnya atau di sekolahnya, misalnya jadi ketua OSIS atau ketua ROHIS dan lain-lain lah ya, organisasi. Teman-teman bisa pilih di sini ya. Tinggal ditambah saja untuk keterangannya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah bukan paling penting ya, penting semua sih. SKCK ya di sini teman-teman ya. Ada SKCK. Kemudian surat keterangan jasmani rohani dan bebas narkoba ya. Di sini teman-teman bisa langsung isi kalau teman-teman sudah mengurusnya untuk SKCK. Tanggalnya kapan dikeluarkan, nama pejabatnya, surat keterangan jasmani rohani, terus tanggalnya sama dokternya ya. Di sini dokternya wajib memiliki dari PNS ya, dokter PNS di sini ya, dan rumah sakitnya untuk yang rumah sakit pemerintah. Selanjutnya ini untuk surat bebas nafsa, narkotika dan apa ya? Ya itulah ya, narkotika dan obat-obatan terlarang ya. Zat adiktif ya, narkotika dan zat adiktif. Nah, ini sama juga ya. Dan keterangan lain yang dianggap perlu. Kemudian teman-teman langsung ketik CAPTCHA. Ini untuk riwayat organisasi, sama tadi udah dibahas ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk ini ya, dipikirkan matang-matang dulu, dicek-cek apa misalnya udah benar atau belum, baru teman-teman selesaikan di sini ya. Jadi teman-teman jangan selesaikan dulu kalau misalnya masih ada yang mau diedit, karena nanti tidak bisa diedit lagi teman-teman ya. Jadi harap diisi dulu. Kemudian di sini teman-teman bisa cetak ya. Cetak daerah perorangan dan cetak daerah riwayat. Nah, untuk daerah perorangan dan riwayat ini digabung ya menjadi satu ya di sini ya. Nah, merupakan contoh daerah perorangan nanti seperti ini ya teman-teman ya. Nama NIK, nama kabupaten, tanggal lahir, kemudian status perkawinan, email dan sebagainya di sini nanti muncul. Kemudian ini daerah yang ini ya, daerah riwayat ya. Nanti teman-teman gabung dan di-upload di sini ya, data-datanya di-upload. Ini ada pernyataan 5 poin ya. Surat keterangan SKCK, daftar riwayat hidup, bukti pengalaman kerja ya. Kalau teman-teman punya pengalaman kerja, surat keterangan ini kesehatan, nafsa, terus scan ijazah dan transkrip ya. Scan surat lamaran yang ditujukan kepada instansi. Kemudian pas foto terbaru dengan latar belakang merah ya. Oke. Nah, ini hasil-hasilnya ya teman-teman ya. Di sini ada nama orang tua, saudara, bapak mertua, terus organisasi dan surat-surat lainnya. Kemudian jangan lupa di tanda tangan materai ya. Ini kayaknya bukan 6.000 ya, kayaknya 10.000 ya kalau sekarang ya. Ini materainya jangan lupa.
Diunggah dengan multi-page atau cetakan daerah perorangan dan riwayat scan menjadi satu halaman. Jadi di satu halaman ya teman-teman ya tadi ya. Oke. Nah, mungkin itu ya. Kalau di sini peserta yang tidak lulus mengajukan sanggah ya. Ini mungkin kita nggak perlu bahas yang ini ya. Karena pasti teman-teman nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa namanya kalau ini sanggah ya, sorry ini sanggah bukan mengundurkan diri ya. Oke ya mungkin itu ya. Jangan lupa untuk dicermati ya. Aku sendiri juga belum selesai nih ya, masih dalam proses tahap pengerjaan. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau diskusi juga. Teman-teman bisa tulis pertanyaan di bawah ya nanti. Nah, aku akan coba jawab sebisa aku ya. Karena aku juga masih belum selesai ya. Atau mungkin teman-teman yang lain ada juga yang mau ngasih apa namanya? Ngasih tahu juga kalau misalnya mereka tahu. Ya, tahu gitu dah. Oke, gitu deh teman-teman. Thank you buat kalian semua yang sudah menyimak. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.